Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Hairunisa. Di sini saya akan mendemokan tugas besar PHP dan juga MySQL di mana tentang sistem informasi apotik. Di sini nama alamat hosting saya adalah ameliahairunisa.esc.es. Nah, ini adalah halaman login. Di sini yang bisa login itu ada dua, yaitu customer dan juga admin. Dimana admin adalah seorang pegawai dari apotek tersebut. Saya akan login sebagai admin dulu. Nah, di sini peraturannya admin ini mendapatkan email dan juga password ketika dia mendaftar kerja. Artinya dia tidak bisa mendaftar tersendiri. Yang bisa mendaftar tersendiri adalah customer dengan mengklik customer no account. Jadi di sini emailnya andini.putri@gmail.com, passwordnya andini. Coba kita login. Nah, dia akan muncul ke halaman home pegawai, di mana home pegawai itu memiliki menu data obat, data laporan, kontak email, chat, beserta forum dan juga pengunjung online. Nah, di sini diketahui bahwa yang online adalah Andini Putri. Nah, seperti ini. Untuk codingannya tersendiri yaitu login. Sebelumnya membuat DB Connect dulu. Nah, DB Connect ini adalah untuk koneksi ke MySQL tapi masih dalam offline atau localhost. Jadi nanti ketika di online kan ke hosting itu yang diganti hanyalah DB Connect-nya saja, disesuaikan dengan nama DB masing-masing di hostingnya. Untuk login sendiri ya ini adalah halaman loginnya. Untuk desainnya sendiri, nah yang tag PHP ini adalah untuk aksi dari login itu sendiri, dimana menggunakan dua tabel, yaitu pegawai dan juga customer, seperti itu. Nah, di sini seorang admin apotek bisa melihat data obat, dimana data obat ini adalah menampilkan informasi tentang obat, yaitu ID, nama, stok, harga per pieces, keterangan, serta action. Nah, di sini juga ada tombol tambah obat. Untuk data obat, halaman data obatnya sendiri ini pun sama sebenarnya, didesain terlebih dahulu. Kemudian ini adalah tag PHP untuk menampilkan data-data obat. Nah, dimana dia connect ke database, kemudian dia query, dan kemudian nanti menampilkan dengan echo file ini. Nah, di sini ada tombol tambah obat. Nah, ini jika kita klik, dia akan meredirect ke halaman form penambahan obat, dimana form penambahan obat ini berfungsi untuk menambahkan daftar obat yang baru. Nah, ini untuk form penambahan data obat yang baru. Di sini ada ID pegawai, yang dimana langsung mengambil ID dari pegawai yang login tadi. Kemudian ID supplier, di sini artinya supplier yang kita pesan untuk obat. Nah, karena supplier hanya satu, maka yang muncul cuma satu. Nah, di sini nama obat kita bisa mengetikkan nama obat. Misalkan kita mengetikkan nama obatnya yaitu Nah, di sini obatnya, keterangannya ada dua, obat bebas dan juga obat resep. Nah, ketika kita klikkan submit, maka dia akan kembali ke halaman data obat dan dia akan menambahkan di bawah sini. Nah, tadi itu pun yang untuk halaman penambahan obat. Nah, ini adalah tag HTML tag PHP-nya untuk menambahkan obat, yaitu dengan insert seperti itu. Nah, di sini ada tombol edit atau action, di mana di sini adalah berfungsi untuk mengubah atau mengupdate suatu data obat yang dapat dilakukan oleh admin. Nah, misalnya kita ingin mengedit data yang barusan kita update. Nah, di sini bisa kita edit hanyalah nama, harga, stok ataupun keterangannya saja. Sedangkan untuk ID tidak bisa. Misalkan saya ingin mengubah untuk harga obatnya itu menjadi 13.000.
Nah, di sini ada 3 tombol, yaitu update, delete, dan cancel. Dimana update sendiri itu untuk mengupdate, sedangkan delete untuk menghapus data ini, dan cancel untuk kembali ke halaman sebelumnya. Misalnya kita klikkan update, nah dia akan kembali dan berubah menjadi 13.000. Namun ketika kita klik edit, kita ingin menghapusnya, delete, nah maka dia juga tidak ada. Artinya apa yang tampil di sini itu berhubungan langsung dengan database, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya codingannya untuk update delete itu ada pada nih, update obat. Di sini update obat ada 2, yaitu di sini kalau misalnya untuk tag PHP ini untuk delete, ini ada query-nya, dan juga kalau untuk update nih seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya data laporan. Nah, di sini admin bisa melihat 2 data laporan, dimana satunya adalah laporan stok obat, dimana laporan stok obat ini adalah menampilkan stok-stok obat yang terdapat pada apotek, seperti itu. Nah, ini untuk kirim laporan sendiri harusnya bisa dikirimkan laporan stok obat ini melalui email ke atasan. Namun saya belum bisa mengkonversinya ke email. Nah, di sini ada laporan penjualan obat apotek berdasarkan bulan dan juga tahun. Misalkan bulan Juli saat ini dan tahun 2015 dari. Nah, ini adalah daftar-daftar obat dan juga jumlah terjualnya. Obat itu artinya obat paracetamol telah dibeli 10, obat OBH telah dibeli 3, dan panadol merah telah dibeli 17, seperti itu. Kemudian kita balik ke home. Nah, di home ini ada 3 lagi fitur untuk admin, dimana kontak email. Kontak email ini berfungsi untuk mengirimkan email. Nah, namun untuk emailnya sendiri yang online itu masih bermasalah, mungkin dikarenakan SNTP dan juga hosting yang saya gunakan adalah gratisan, dimana diblokir, seperti itu. Nah, kontak email itu berhasil ketika saya coba pada localhost offline. Nah, di sini ini masih localhost, misalkan kontak email. Nah, di sini itu kita mengisikan akunnya itu smtp.gmail.com. Nah, di sini dimana username-nya ini adalah harusnya alamat email kita tersendiri yang asli, dan passwordnya adalah password email. Ini toolnya ini diuntukkan untuk email pengirim. Misalkan saya mengirimkan ke Salahuddin Almarogi, formnya ini adalah nama kita biar bisa dilihat, formnya juga nama kita, subjeknya adalah judul dari email, misalkan tes web, isinya ini misalkan halo. Nah, ketika kita send email, nah di sini ada kata-kata itu message-nya, artinya send. Nah, untuk melihatnya itu sendiri kita bisa langsung login ke Gmail, dimana Gmail ini adalah Gmail si penerima, seperti itu. Ini kan karena email saya, jadi saya harus login dulu ke email tadi yang Salahuddin Almarogi. Nah, di sini ini adalah yang masukkan tadi kita lihat tes web. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk fungsi kontak email. Selanjutnya
Ini adalah chat dan forum. Menurut saya chat dan forum itu memiliki fungsi yang sama, jadi saya satukan. Jadi misalkan saya tuliskan nama saya Amel, nickname, just a nickname, login. Nah di sini bisa kita lakukan juga untuk misalnya kita mengetikkan halo tes send. Nah di sini kan masuk. Karena ini sudah di online kan, jadi misalkan ada orang ataupun saya login dengan menggunakan device lain dan juga menggunakan live chat ini, maka dia akan langsung tertambahkan di sini seperti itu. Nah, kemudian di sini ada fitur pengunjung online. Jadi di sini admin bisa mengetahui siapa saja online yang pengunjung yang telah mengunjungi webnya. Nah, di sini yang online satu user cuman hits account-nya 13. Ini artinya baru ada satu user berdasarkan IP yang login ke web ameliaherunisa.esy.es. Nah, dimana user itu telah 13 kali mengakses web ini. Nah, ini tuh online-nya ini tuh berdasarkan IP. Jadi kalau misalnya kita menggunakan wifi yang sama, maka dia akan tercatat satu saja seperti itu. Nah, baiklah itu fitur-fitur untuk admin sendiri. Nah, ini adalah logout. Nah, oke. Selanjutnya untuk customer. Nah, di sini customer bisa mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik customer account. Nah, di sini kita bisa mengetikkan misalnya Nah, ketika klikkan daftar, maka dia akan kembali ke halaman login nih. Dan kita coba dengan login menggunakan Abdul yang barusan kita buat. Nah, dia sudah bisa berhasil masuk ke home customer, dimana customer itu hanya memiliki katalog obat dan juga chat forum, dimana katalog obat itu sendiri berfungsi untuk mencari daftar obat yang kemudian dia akan pesan. Misalkan saya ingin mencari obat dari kata dari huruf dari A dan juga M, maka dia akan muncul paracetamol dan juga amoxicillin. Nah, ketika saya ingin membeli, maka dia akan beralih ke form pembelian obat. Di sini untuk ID customer, ID obat dan juga nama obat sudah langsung mendirect dari info ya sebelumnya. Nah, untuk tanggalnya sendiri ini adalah tanggal hari ini. Dikarenakan saya kurang memahami untuk penampilan tanggal pada MySQL, jadi masih manual seperti itu. Misalkan saya ingin membeli amoxicillinnya itu 5. Nah, tadi kan jumlah sebelumnya adalah 135. Seharusnya ketika saya beli itu mengalami pengurangan pada stok di apotik. Nah, ketika saya klik beli, data berhasil diinput. Oke. Di sini ada totalnya yaitu 160.000. Nah, ketika kita kembali ke katalog, mencari kembali. Nah, amoxicillin tadinya jadi 150 berkurang 5 jadi 145 seperti itu. Untuk chat forum ini pun sama seperti admin, dimana dia harus menuliskan dulu Abdul login. Nah, tes yang tadi masuk. Nah, ketika dia misalkan send, nah maka dia akan masuk secara bersamaan pula dengan chat jika admin langsung membalasnya seperti itu. Dan logout kembali. Nah, untuk codingannya itu sendiri sebenarnya hampir sama, cuman yang membedakannya hanyalah dari database connect-nya itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.